Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sinyal kebenaran memang tak butuh megafon sahabat ya, dan tidak perlu panggung-panggung yang terlalu istimewa sebagaimana yang selalu dimainkan oleh Panci CS. Kita cukup menghadirkan satu fakta, biarlah fakta itu yang berbicara lantang. Salah satu yang menohok Panci CS adalah adanya undangan dari UGM dalam pelaksanaan Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan yang mengundang Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo. Saya kira ini bukan sekedar undangan biasa, bukan sekedar seremonial, tapi ini juga adalah tamparan yang sangat keras bagi Panci CS. Di mana kita tahu bahwa selama ini mereka menambung genderang fitnah tentang ijazah palsu, dan ketika universitas dan fakultas yang melahirkan beliau justru kemudian menyambut kedatangannya di dalam acara Disnatalis, maka seluruh narasi-narasi hoaks yang ditebar oleh Panci CS taubahnya seperti asap di hadapan angin. Dia lenyap tanpa logika. Nah, dari sini kelihatan bahwa para pemburu ijazah ini semakin terpojok, dan ini juga bertanda penguatan dari UGM. Coba kita cek dulu bagaimana nyinyiran Roy Suryo ketika Pak Jokowi menghadiri acara reuni dulu, dan seperti apa Pak Jokowi membeberkan tentang Disnatalis, di mana beliau secara terbuka mengumumkan untuk semua teman-teman sealumninya kembali hadir di dalam acara tersebut. Ini videonya sahabat. Sebagai orang UGM, saya sangat tertawa karena saya juga monitor beberapa WA grup ya, Kagama, kemudian WA grup kampus-kampus, ditertawakan itu. Reuni itu satu, biasanya diselenggarakan mendekati atau bahkan sudah dies. Ini tiba-tiba mendadak di awal tahun ajaran perguruan, tiba-tiba reuni. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya? Reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu ya, kalau ada reuni ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya. Ya, keluarga alumni gitu kan. Dan bahkan yang juga alumni itu adalah sebenarnya Kagama itu sudah merevisi ya. Jadi harusnya kalau dia pernah di UGM ya, tidak usah lulus pun, DO pun, dia layak disebut alumni karena di pasal 9 di ADART Kagama itu sudah pernah direvisi 2000. Artinya gini, itu sama sekali tidak merubah persepsi, bahkan semakin menunjukkan, apalagi dia datang di reuni itu yang katanya reuni ya, reunian itu ya, dan kemudian tidak berani memakai baju biru ya, seragam dengan para yang lain, kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom datang ke reuni-reunian dan dia tidak datang di acara inti. Acara inti reuni itu apa? Foto bareng, misalnya waktu itu harusnya ada di depan kampus kehutanan atau depan Balairung ya, atau bahkan ke Wanagama, hutan tempat itu, dan itu reuninya ada di situ. Dia cuma datang sebentar ya di sebuah acara yang itu hanya ada di kampung, nggak ada nilainya sama sekali, dan makin memperburuk ya citranya, justru makin memperkuat masyarakat. Lihat, saya nggak bohong, lihat komentar di berbagai WA grup ya yang ada di Kagama di bawah-bawahnya, dan komentar di berbagai alumnus asli UGM lainnya mentertawakan reuni. Saya mengucapkan selamat di Disnatalis yang ke-62 untuk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan saya mengajak rekan-rekan alumni untuk hadir di dalam acara kumpul Rimbawan di Fakultas Kehutanan pada tanggal 17 Oktober 2025 yang akan datang. Insya Allah saya akan hadir. Nah, kita sudah melihat bagaimana video daripada Panci yang begitu nyinyir dulu, dan seperti apa video terbaru Pak Jokowi dengan sangat tegas dia mengundang sahabat-sahabatnya se-alumni UGM khususnya di Fakultas Kehutanan untuk menghadiri acara itu. Dan sepertinya Panci sebagai alumni UGM tidak pernah diundang, dan pasti dia akan menjadi pesakitan lagi setelah menonton video Pak Jokowi ini.
Sebab saya punya keyakinan bahwa kehadiran Pak Jokowi nanti di panggung kehutanan UGM, saya kira ini bukan sekedar simbol nostalgia, tetapi merupakan deklarasi akademik yang tak terbantahkan bahwa beliau adalah bagian dari keluarga besar alma mater UGM. Nah, pada titik inilah yang saya sebut sebagai titik balik. Ketika fitnah dipatahkan bukan oleh perdebatan, tapi oleh fakta yang betul-betul berdiri tegak di hadapan publik. Roy Panci CS yang selama ini menjual narasi ijazah palsu sebagai komoditas politik murahan, saya yakin semakin kehilangan panggung dan kehilangan arah, sahabat. Dan inilah ironinya, kalau diletakkan pada kebencian, kenapa kita tahu ya bahwa orang-orang ini semua selalu mengaku pencinta kebenaran, tetapi kemudian terjebak dalam labirin kebohongan yang mereka bangun sendiri. Bayangkan saja ketika kampus UGM sendiri tak pernah menggugat status ijazah alumninya Pak Jokowi, maka layak dipertanyakan apa kira-kira dasar moral akademik mereka untuk menuduh. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar perbedaan pendapat, tapi sudah menjadi bentuk perlawanan terhadap akal sehat. Jadi tak kala Roy Suryo mencoba mengaburkan realitas dengan permainan kata-kata, nah justru publik semakin cerdas ya, membaca pola. Mereka sangat paham bahwa tuduhan ini bukan tentang kebenaran, melainkan dendam politik yang kehilangan relevansi menurut saya. Dan ketika Jokowi berdiri di podium kehutanan UGM nanti tersenyum di antara dosen dan mahasiswa, maka saya yakin seluruh teori konspirasi itu dengan sendirinya akan runtuh seperti menara pasir yang diguyur ombak fakta, apalagi kalau bersamaan dengan pengumuman pentersangkaan mereka di Polda Metro Jaya. Itu akan semakin membuat mereka stres dan bisa-bisa masuk rumah sakit jiwa. Karena begini, mereka itu punya jurus. Kalau terpojok, ya tiba-tiba dia playing victim sakit, apalagi kalau ditersangkakan. Lihat kan bagaimana perilaku Panci dulu ketika ditersangkakan kasus yang pernah menimpa dia pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, yang stupa itu kan tiba-tiba saja lehernya dikasih penyangga, seolah-olah sakit padahal hanya takut masuk penjara. Sebab itu sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan hanya tentang ijazah, tapi ini tentang kredibilitas dan integritas. Jokowi saya yakin tidak perlu berteriak dan membela diri, sebab kampusnya sendiri sudah berbicara, apalagi dengan undangan disnatalis ini. Ini betul-betul menempatkan Pak Jokowi pada posisi puncak, sementara yang membela fitnah saya yakin seperti Refli Harun CS. Ini kan Refli Harun ini kerjanya membela fitnah, pasti tidak tahan melihat fakta ini. Oleh sebab itu dapat diasumsikan bahwa kehadiran Pak Jokowi di disnatalis di Fakultas Kehutanan nanti ini semakin menjadikan bukti hidup bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Sementara Panci CS kini seperti pemain sandiwara yang kehilangan naskah, terus berbicara tapi tak lagi didengar. Bayangkan saja kalau terpojok, perhatikan debatnya dengan Paldo Maldini bersama dengan Andix Aswan. Langsung yang dia persoalkan itu rankingnya Gibran, Pak, karena tidak mampu mengungkap soal kepalsuan ijazah SMA Gibran. Nah, ketika fakta sudah berbicara seperti ini, alma mater juga sudah bersuara dan rakyat telah menilai, tentu tuduhan mereka kini hanya tinggal gema di ruang hampa, menggema keras tapi tanpa isi. Pada akhirnya saya yakin sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di atas fakta dan siapa yang tenggelam dalam lumpur kebohongan. Dan ini sekali lagi tamparan keras buat Panci CS, dan mudah-mudahan rakyat semakin pintar. Masa iya Pak Jokowi sudah diundang di disnatalis, masih ada saja yang percaya bahwa beliau bukan alumni UGM. Luar biasa memang kebodohannya mereka ya.
Tapi itulah karena didasari dengan kebencian. Makanya kita berharap bersamaan dengan acara nanti itu tersangkakan juga Panci CS di Polda Metro Jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.